Bismillahi badana walhamdulillahi rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka maqlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbaru Takabir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Wahharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudhillu ya Sami' ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halim ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafiz ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Samad ya Qadir Muqtadir ya Muqaddimu ya Akhir ya Awalu ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Waliyu Ta'ali ya Barru ya Tawwabu ya Muntaqimu ya Afu ya Raufu ya Malik Malikal Mulki Dal Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami' ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Dhar ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi'u ya Baqi ya Warithu ya Rashidu ya Sabur Azza Jalla Dhikruhu bi asma'ikal husna ighfir lana dhunubana wa
لوالدينا وذرياتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائم حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعدنا والقرب رجاؤنا أخيرا المنى بلغ مقاصدنا واقضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa nasara hawla wa la quwwata illa billah amma ba'da. Hadirin yang saya muliakan, berkhusus Sahibul Bait Bapak Andi Firmansyah beserta keluarga besarnya, para haji, para ustazah yang saya muliakan rahimakumullah. Asma Allah Al-Husna yang ke-10 ya, 10 adalah Al-Jabbar. Al-Jabbar. Kemarin sudah Al-Aziz, yang maha mulia, yang sangat mulia, tidak ada padannya, yang sangat dibutuhkan atau sangat dihajatkan oleh makhluk kepadanya, dan tidak bisa digapai, tidak bisa dicapai hakikatnya. Tidak akan sempurna orang memahami Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai Asmaul Husna Al-Jabbar. Al-Jabbar huwa alladhi tanfudhu masyiatuhu ala sabil al-ijbar fi kulli ahad wa la tanfudhu fihi masyiatu ahad walladhi la yakhruju ahadun an qabdatihi wa taqsuru al-aydi duna hima hadratihi. Al-Jabbar maknanya yang maha memaksa kehendaknya. Bukan maksa berarti Allah ya. Habisnya kita sudah diatur, maka dipaksa. Ya. Gitu. Udah selesai itu. Al-Jabbar maknanya zat yang maha memaksakan kehendaknya kepada makhluknya.
atau memaksa makhluknya untuk mengikuti kehendaknya. Kalau dipaksa, ya susah diatur, nafsunya menang, harus dikalahkan. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi tanfudhu masyiatuhu, yaitu zat yang lolos atau yang selalu sukses dalam menyampaikan keinginannya dengan secara paksa, lolos, sukses. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walaupun semua orang mau membenci Allah atau tidak ada satupun yang menyembah Allah, Allah tetap mulia, sukses. Ya, walaupun seluruh dunia mendoakan seseorang untuk seseorang agar tidak jadi mati hari itu, tetap Allah paksa harus mati juga. Karena Allah Maha Al-Jabbar, Maha memaksa kehendaknya. Nah, tentunya selain Allah tidak punya sifat itu. Artinya kehendak kita gak harus terjadi, Pak. Banyak keinginan kita karena kebodohan kita pengen ini karena kita bodoh, jadi cilaka malah. Ada? Pasti kita pernah mengalami, karena manusia itu diciptakan ada punya sifat ajula, buru-buru. Itu punya sifat buru-buru, gak dipikir dulu nih akibatnya apa. Ini efeknya apa nantinya, bisa gak nanggung resikonya. Jadi ini karena Allah Maha sempurna, maka Al-Jabbarnya ini pun sempurna. Gak seperti kita suka memaksa, pada akhirnya kita menyesal. Nah, udah coba dikeramai dewe awalnya, coba dicek kayak gitu. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah paham ya? Insyaallah. Nah, kan udah larut malam menjelang pagi. Al-Jabbar Allah Subhanahu wa Ta'ala itu udah iman? Udah percaya? Udah paham artinya? Kalau sudah paham Allah Subhanahu wa Ta'ala ini Maha memaksakan kehendaknya, ya, dan tidak ada kehendak pun kecuali di situ pasti kehendak Allah yang menang. Pasti kehendak Allah yang menang. Terus gimana penerapan untuk kita ya? Kayaknya susah ya. Kita nggak bisa maksa berarti ya. Bisa. Manusia bisa memaksa. Bahkan diajari untuk memaksa. Ada saatnya manusia harus memaksa diri. Bapak-bapak yang saya muliakan, pagi-pagi karena malam main voli sampai jam 1 baru tidur. Dengar as-salatu khairum minan. Kira-kira mau maksa diri nggak salat subuh jamaah? Nggak ada jawab. Harus dipaksa nggak berarti itu? Nah, itu harus dipaksa. Al-Jabbar makhluk. Tapi nanti ya diterangkan. Begini, Al-Jabbar untuk makhluk maksudnya berakhlak Al-Jabbar adalah yang pertama, ayyu'alliqa iradatahu bi iradatihi subhanahu wa ta'ala. Karena kehendak manusia itu terbatas oleh kemampuannya, ilmunya, pengalamannya, maka dia seorang manusia, kita yang percaya bahwa Allah adalah Al-Jabbar, itu harus menggantungkan keinginan melakukan sesuatu, keinginan mengadakan sesuatu digantungkan dengan kehendak Allah. Digantungkan artinya kita tidak memastikan akan bisa berhasil kecuali atas izin Allah, kecuali atas kehendak Allah. Contoh, besok kita adakan acara di rumah ya Bu. Alhamdulillah sudah selesai bikin rumahnya,
Alhamdulillah bisa pindah ke Bekasi. Iya Pak, insya Allah. Ada insya Allahnya. Jangan pasti bisa Pak. Tentang duit banyak, enggak boleh. Kita orang beriman. Nabi aja diajari begitu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa ayyasha Allah, insya Allah. Artinya kita itu harus tetap stabil sebagai hamba Allah, jangan naik. Jangan naik menjadi orang yang seolah tidak pernah ada kelemahan. Jadi kalau kita nih umpamanya mau ke masjid ya, saya ke masjid lah, hati kita bilang insya Allah. Walaupun bibir diam, kita keinginan insya Allah besok saya mau baca surah Yasin besok pagi. Tetap kasih insya Allah. Karena apa? Karena kehendak manusia ini kalau tanpa kehendak Allah tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Harus dengan kehendak Allah dulu. Manusia dikasih kehendak agar dia merasa ada kebebasan untuk memohon, tapi tidak bisa menentukan. Untuk punya kemampuan memilih, tapi tidak bisa menentukan. Jadi menggantungkan kehendaknya dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa kalau mau melakukan sesuatu, walaupun di hati kita pengen kemana, hati kita terakhir kita bilang insya Allah, atau insya Allah dulu, insya Allah besok saya mau kasih kejutan buat istri. Di hati aja, jangan ngomong. Tapi insya Allah, karena Allah maha tahu gak? Allah Ar-Raqib, Allah itu Al-Muhaimin, zat yang maha mengetahui gerak hati kita. Jadi akhlaknya seperti itu. Jadi kita menghargai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Jabbar. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana akhlak kita dengan Al-Jabbar? Yaitu kita memaksa diri kita, memaksa hawa amarah kita. Amarah apa artinya? Nafsu amarah. Nafsu amarah itu bukan nafsu emosi, bukan. Kalau marah-marah itu emosi. Amarah, nafsul amarah, artinya nafsu yang menjerumuskan kepada kerusakan, kepada maksiat, kepengen ngejelekin orang, kepengen menjatuhkan orang, kepengen berbohong, kepengen ini, itu nafsu yang ngajak. Harus dilawan, dipaksa. Supaya apa? Supaya menjadi nafsu yang tenang, supaya menjadi nafsu yang gak rewel, supaya menjadi nafsu yang tunduk, menjadi nafsu yang mutmainnah. Dikasih dikir perempuannya, tidak ada illallah, istighfar dan sebagainya. Penuhi dengan ilmu, pakai otak, pakai hati, kita kalahkan nafsu. Bisa? Bisa. Karena perintah Allah, dan perintah Allah itu pasti ada hasilnya. Ya, wajahidu fi sabilillahi, dan berjuanglah kau kalian semua di jalan Allah, termasuk main volley sampai jam 1 malam, adzan subuh, as-shalatu khairun minan naum, paksa. Kan habis subuh nanti kira-kira jam 8 kan bisa istirahat lagi. Kalau nggak kerja ya, makanya diatur, ya, diatur. Itu yang kedua. Berarti kita memaksa hawa nafsu amarah kita yang menyuruh kepada keburukan. Kita paksa agar tunduk. Kita biasakan terus istiqomah, biar nanti nafsunya jadi lembut, tenang, nggak banyak komplain, nggak banyak protes nafsunya. Nggak pengen baca Yasin, nafsunya bilang besok lagi juga nggak apa-apa. Nafsunya bilang begitu, tapi punya waktu baca surah Yasin. Pengen sedekah, nafsunya bilang jangan, kan buat beli HP masih kurang 200 saya. Nafsunya ngomong, paham ya? Kita harus maksa. Silakan Anda pikirkan bagaimana caranya. Itu udah dikasih tahu ilmu, pakai akal kita pikirkan, ya. Jadi kalau diturutin nafsu amarah, mencelakakan kita. Ya. Kemudian yang ketiga ya Al-Jabbar. Al-Jabbar yang ketiga untuk kita, ini kan memang untuk Allah tak sudah ya, maha memaksakan kehendaknya kepada orang lain, kepada makhluknya.
Kemudian untuk makhluk tadi sudah pertama. Kemudian terakhir adalah berusaha memaksakan kebenaran. Bagaimana ya? Pertanyaannya kan apakah kebenaran boleh dipaksakan gitu ya? Bukan, maksud saya cita-cita kita yang baik, yang menuju menyelamatkan keluarga, menuju menyelamatkan bangsa, menuju menyelamatkan dunia, kita perjuangkan, kita paksakan itu, karena tentu banyak yang ngalang-ngalang ini, banyak. Tentu dengan peraturan-peraturan yang baik, ya, yang benar, kita ikuti dengan akhlak yang baik, dengan tata krama, dengan adab maksudnya ya, terutama keluarga. Ya, kita harus bisa mengarahkan keluarga nih supaya apa? Supaya tercapai anfusakum wa ahlikum naro, supaya kita selamat, keluarga kita selamat, jangan sampai masuk neraka, jangan sampai disiksa oleh Allah. Kita ajak anak kita, dia malas, kita paksa supaya dia rajin. Ya, cara paksakan tidak harus kasar, Pak. Ya, kita itu suka dipaksa oleh Allah juga, cuman kita nggak nyadar, Pak. Yang disuruh sodako nggak kerasa dia, banyak uangnya ini, santai aja, lupa nggak zakat, nggak sodako, dikasih deh, sakit. Kira-kira datangnya sakit mengingatkan kita agar kita ingat pentingnya membantu. Ini rasa sakit loh, karena kecelakaan lah, karena musibah datangnya musibah untuk mengingatkan kita bahwa kita makhluk yang dhaif, yang lemah. Kita tahu keadaan orang lain. Sebelum kita dipaksa oleh Allah untuk mengalami musibah itu, kita paksa diri kita supaya taat kepada Allah. Kan butuh dipaksa ya Pak ya? Iya, pada awal-awal seseorang salikin berpeluang takut ilallah, pasti dia harus memaksa diri dulu. Nanti kalau nafsu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi, bisa menjadi hamba Allah yang benar. Namanya al-jabar. Jadi yang ketiga adalah memaksa kebaikan, kebenaran agar bisa dipraktekkan dalam keluarga khususnya, ya, agar lurus. Jadi berusaha jangan menyerah kita menuntut keluarga. Istri sholatnya salah, mamanya kan bapak udah ngaji ya, dia ingetin bukan begini, lupa lagi, kita ingetin lagi, terus kita ingetin lagi, ya, dengan bahasa yang baik, dengan santun, maka insya Allah kita termasuk golongan orang-orang Abdul Jabbar. Allahumma hamba Allah yang bisa mengendalikan hawa amarah, hamba Allah yang bisa menggantungkan niatnya kepada iradah atau kehendak Allah, hamba Allah yang bisa menuntun keluarga dengan baik, istiqomah menuju keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Dan yang paling sempurna berakhlak dengan al-jabar adalah baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau makhluk yang terbaik, pasti paling pintar, paling ahli, paling bagus dalam mengamalkan Asmaul Husna. Di antara sabda beliau sallallahu alaihi wasallam adalah "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Kata beliau, andaikan Nabi Musa alaihissalam itu masih hidup, andaikan ma wasi'ahu illa tibai, maka dia tidak mampu berbuat apa-apa kecuali dia hanya mengikuti itu saja. Berarti kayak maksa nggak? Kayak maksa kan? Kayak maksa. Karena apa? Karena memang hanya beliau Rasulullah yang paling mulia di antara nabi-nabi. Ini diucapkan ketika waktu beliau ini menghadapi orang Muslim dan ada orang Yahudi yang sangat mengaku taat kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, beliau bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr." Aku, kata beliau SAW, sayyidu waladi Adam adalah tuan, penghulu, pemimpin putra Adam semuanya. Berarti kita adalah umatnya yang wajib mengikuti pemimpin. Berarti beliau adalah harus kita taati. Kita harus memaksakan diri untuk tetap taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah tentang Asmaul Husna al-Jabbar.
Insya Allah mudah-mudahan besok kita adakan tes. Apa semua gitu ya? Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'in, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Artinya apa semua harus ya? Besok nggak pada berangkat kalau di satu satu. Hah? Bukan anak-anak, udah punya anak. Ini untuk mendorong kita tidak menyanyiakan ilmu, buka lagi gitu ya. Buka lagi kalau ada YouTube-nya, buka inget-inget. Besok kita saditas. Insya Allah besok yang ilmunya tadi baru Ustaz kasih hadiah. Insya Allah kasih hadiah. Ya rahasia aja ya. Minimal benar 7 ya. Kalau udah benar 7 bisa menjelaskan penerapannya bagaimana, kita kasih hadiah insya Allah ya. Tapi bukan Al-Fatihah karena masih hidup ya. Oke. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah ini sudah larut malam. Mohon maaf kiranya yang disampaikan saya mungkin banyak kesalahan, ada yang merasa tersinggung, tertampar dan terjotos. Saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Ini semua hanya nasihat kecil dari saya dan untuk diri saya sendiri juga, karena dipakai mic jadi kencang suaranya. Ya mohon maaf ya bapak-bapaknya semuanya ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat yang kita sampaikan. Dan untuk pertanyaan insya Allah mohon maaf ya, minggu depan gimana? Jangan sekarang ya. Nanti kalau satu pertanyaan nanti iri yang lain. Iya. Insya Allah akan saya jawab insya Allah. Saya termasuk orang yang loman loh Pak. Saya orang dermawan Pak. Imam Malik ditanyain itu pernah 100 pertanyaan pernah, 80 pernah. Ditanya 100 yang dijawab cuma 3 Pak. Itu Imam Malik loh. Imam Abu Hanifah ditanya 10, jawabnya cuma 1. Pernah. Bukan nggak tahu, lihat kondisi yang nanya, lihat hawanya, lihat keahliannya. Kalau dijawab gimana kayak apa gitu. Jadi makanya saya nggak bisa jawab sekarang Pak. Dan sebenarnya bapak-bapak udah tahu jawabannya semua. Cuman mungkin lebih mantep kali ya kayak gitu. Tapi insya Allah saya tetap saja insya Allah, mudah-mudahan kita semua bisa hadir lagi di secangkir hikmah bersama-sama ya. Insyaallah Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq, dumtum ma'as salamah wal afiyah wal barakah wal uluman nafi'ah wa dukhulil jannah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Secangkir hikmah malam hari ini